Nggak langsung. Kenapa lama? Langsung. Punten ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Mu'minun, Bapak Ibu jamaah sholat isya yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur. Yang paling utama adalah di saat ini kita berada di rumah Allah Ta'ala, tepatnya di dalam Masjid Al-Mu'minun ini. Kata Rasulullah, khairul majalis al-masajid. Tempat yang paling istimewa, tempat yang paling baik di bumi Allah Ta'ala ini adalah masjid-masjidnya Allah Ta'ala. Sehingga salah satu di antara keistimewaannya, orang duduk di masjid itu diniati iktikaf, sekalipun tidak ngapa-ngapain, nggak baca Quran, nggak sholat, cuma duduk niat iktikaf, itu sudah dinilai ibadah. Kemudian kata Rasulullah, idza ra'aitumur rajul ya'tatu bil masajid fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat orang kok biasa ke masjid, maksudnya ke masjid untuk sholat pastinya, maka saksikanlah orang itu adalah orang yang beriman. Karena kan nggak gampang. Yang mestinya jenengan itu duduk di rumah sambil ngopi, nonton TV atau main HP, sambil leyeh-leyeh ibaratnya, tapi masih menyempatkan diri untuk ke masjid, utama dan istimewanya dalam rangka untuk sholat berjamaah. Yang sholat berjamaah itu sendiri, kata Rasulullah, kalau pahalanya itu sholatul jamaah tafdulu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Kita sholat sendirian di rumah, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dengan sholat berjamaah perbandingannya 1 dengan 27 derajat. Ada orang tanya, 27 derajat itu kayak apa kalau misal diwujudkan atau dimaterikan? 1 derajatnya itu senilai dengan 2 gunung Uhud yang terbuat dari emas. Tinggal ngalikan saja kalau mau tahu, ya kan? Begitu istimewanya. Belum lagi kata Rasulullah, man hafadha ala salawatil khamsi
akramahullahu bi khamsi khisalin. Orang kalau telaten ya mau jaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, Allah akan memuliakan orang itu dengan 5 perkara. Pertama, ayyurfa'a anhu dhaikal aisy, kesulitan-kesulitan hidupnya itu akan diurai oleh Allah, akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Kalau guru-guru kita itu mengajarkan, misal orang itu menghadapi satu masalah yang rumit, belum menemukan solusinya, atau punya hajat yang besar, supaya dimudahkan hajatnya itu, salah satu amaliyahnya suruh sholat 5 waktu berjamaah di masjid selama 41 hari, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, terus menerus 41 hari. Insya Allah hajatnya dikabul oleh Allah Ta'ala. Tapi terus menerus ya kan, ya, maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah, terus sampai 41 hari. Dan bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Kita ini seringkali kan terjebak oleh pikiran kita. Kalau sudah menghadapi masalah itu seolah-olah dunia ini sangat sempit, sampai-sampai kemudian stres, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, ujung-ujungnya malah penyakitan nih kan. Nah, kalau orang Islam itu pertama meyakini masalah itu semua pasti ada jalan keluarnya, dan Allah itu tidak akan pernah memberikan satu masalah kepada hambanya di luar dari batas kemampuan hambanya. Allah itu sudah ngitung kemampuan kapasitas orang ini, kalau diuji seperti ini mampu apa tidak. Dan ujian, cobaan, masalah yang ditimpakan kepada hambanya itu juga diukur dengan kadar keimanan seseorang. Semakin tinggi iman seseorang, semakin kuat iman seseorang, maka bisa dipastikan semakin besar pula ujian yang diberikannya. Makanya kalau jenengan ini nggak perlu khawatir, nggak akan mungkin diuji seperti ujiannya para nabi. Misalnya Nabi siapa ya, banyak ya kan, semua nabi-nabi, rasul-rasul kan diuji oleh Allah. Mulai dari Nabi Adam ya kan, dikeluarkan dari surga yang dulunya hidup serba berkecukupan, serba nyaman, serba enak. Di surga itu nggak ada proses, nggak ada ikhtiar. Kalau menginginkan sesuatu nggak perlu, misal kepingin nasi ya, nggak perlu pakai masak, nggak perlu pakai magicom ya kan, nggak seperti di dunia. Ada proses ditanam padinya, dirawat, panen, digiling sampai jadi beras, dimasak. Itulah dunia. Di surga semuanya serba mudah. Sebagaimana kata Rasulullah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Kenikmatan di surga itu gak pernah dipandang oleh mata manusia manapun. Kenikmatan-kenikmatan surga itu belum pernah didengar oleh telinga manapun, bahkan juga tidak pernah terbesit di dalam pikiran hati manusia manapun. Karena begitu sempurnanya kenikmatan
surga. Dan itu pernah dialami oleh orang tua kita, Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi kemudian oleh Allah diuji, Nabi Adam itu diturunkan di bumi. Yang di bumi itu nggak ada istilah bin salah bin berakala kedabrak kayak sulapan muncul tiba-tiba. Semua butuh waktu, semua butuh proses, semua butuh ikhtiar. Maka di awal-awal Nabi Adam sama Siti Hawa ini kan ketika diturunkan dari surga, kondisi terpisah, ya, sampai berdoa yang seperti di Quran itu. Apa doanya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu kan pendidikan dari nenek moyang kita. Kalau kita ini menghadapi masalah, ojo nyalahne tonggo. Kalau kita ini ada masalah, ojo nyalahne konco. Kalau kita menghadapi masalah, jangan berburuk sangka dengan orang, tapi semua itu kembalikan kepada diri kita. Jadi apa yang kita hadapi, apa yang kita terima dari ujian-ujian, cobaan-cobaan, semua itu sesungguhnya, mohon maaf, buah dari perilaku kita masing-masing. Nabi Adam, ya Allah, saya diturunkan di surga ini, diturunkan dari surga ke bumi ini semua sebab kami mendolimi diri kami, ya. Maka oleh karenanya ya Allah, ampunilah kami, belas kasihanilah kami. Jika engkau tidak mengampuni, jika engkau tidak kasih sayang sama kami, lanakunanna minal khosirin, sungguh kami ini menjadi golongan orang-orang yang rugi. Nabi Adam sadar diri dikeluarkan dari surga, nggak serta-merta nyalakan siapa? Iblis. Itu kan ceritanya kan, kata Allah kan, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Adam, Hawa, kamu di surga ini apa saja lakukan, boleh. Makan makanan, minum minuman, semua yang ada nikmati. Kecuali satu, jangan kalian berdua mendekati pohon khuldi. Tapi setelah berproses, iblis kemudian mengeluarkan jurusnya, tipu daya muslihatnya karena terusir dari surga duluan. Yang awalnya juga iblis itu penduduk surga. Wa iqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi dulu iblis itu juga tinggal di surga, Bapak Ibu, kan? Malah sujudnya iblis itu nggak kurang dari 3000 tahun lamanya. Jadi bukan nggak beriman, bukan nggak pernah sujud, 3000 tahun lamanya sujud di hadapan Allah Ta'ala, tapi akhirnya terusir. Kenapa? Gara-gara aba wastakbaro, merasa enggan, merasa dirinya lebih mulia dibanding daripada Adam. Wa kana minal kafirin. Orang itu kalau sok-sokan, sombong, begaya, ananiyah, keaku-akuan, itu bibit-bibit orang itu, maaf, minal kafirin, akan masuk golongannya orang-orang kafir. Jadi kalau sampean nggak patut menyombongkan harta, menyombongkan ilmu, menyombongkan pangkat, jabatan, semua itu cuma titipan saja, ya kan? Kok sampai muncul sifat keaku-akuan, merasa apa saja, aku ini lebih soleh, ya kan? Aku ini lebih alim, aku ini lebih pintar, aku ini lebih hebat. Itu penyakit.
jangan dipelihara, nanti wakana minal kafirin. Kalau itu terus menerus dipelihara bisa menjerumuskan orang menjadi kelompok golongan yang orang-orang kafir. Nabi Adam nggak nyalakan iblis, walaupun itu juga ditipu, diperdaya sama iblis. Kamu Adam Hawa kalau kepingin langgeng hidup pun di surga, ini nah kuncinya apa? Makan buah khuldi ini. Terus dibujuk, dirayu sampai kemudian termakan. Tapi ketika Nabi Adam turun sampai ke bumi, dia nggak mengutuk iblis. Artinya bukan mencari-cari biang keroknya terusir dari surga itu karena iblis, tapi bahasanya Nabi Adam, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini saya seperti ini sebab adalah dolimnya saya pada diri saya sendiri. Jadi nggak nyalahkan orang lain. Diuji oleh Allah Ta'ala, mendapatkan cobaan-cobaan nabi-nabi, rasul-rasul banyak ya. Nabi sinten malih ya, hampir semua nabi. Nabi yang dimakan ikan itu nabi siapa itu? Nabi sinten? Nabi Yunus, kan? Ditelan sama ikan, sama ikan paus, ikan hiu lah apalah ya, intinya ikan besar. Ketika dimakan dia nggak nyalakan siapa-siapa, tapi dalam doanya, dalam tasbihnya, dalam penyesalannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku ini adalah golongan orang-orang yang menganiaya diri saya sendiri. Jadi kalau ada masalah, ujian apa saja, cobaan apa aja menimpa diri kita, nggak usah ngelirik kanan kiri, nggak usah cari biang keroknya, tapi kembalikan inilah buah dari apa yang saya lakukan, berbuah seperti ini. Untuk apa? Agar kita mau muhasabah, agar kita mau mengintrospeksi diri. Dan apa yang terjadi pada diri kita seperti itu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, agar kesalahan, dosa itu tidak terus menumpuk dan menumpuk pada hambanya. Makanya pesannya Rasulullah, atbi isayyi atal hasanah tamhuha. Kamu kalau habis melakukan keburukan, kata Rasulullah, segera iringi dengan perbuatan yang baik. Kita ini kalau nggak akan berbuat salah kan nggak mungkin, Pak. Namanya manusia. Manusia itu kalau dalam bahasa Arab al-insan. Kenapa kok dikatakan insan? Sumiyatil insan likasrotin nisyan. Manusia itu kenapa kok dikasih nama insan? Oleh karena likasrotin nisyan, sebab banyaknya lalai, banyaknya kesalahan, bolak-balik ya kan. Makanya Nabi nggak mengingkari kalau kita manusia umatnya itu nggak mungkin suruh bener terus, ya. Beda sama malaikat. Loh, malaikat itu kan nggak ada salahnya. Malaikat itu la akla wala syurba wala nauma lahu, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak memiliki sifat nafsu-nafsu sebagaimana umumnya manusia. Makanya malaikat selalu bener karena nggak ada nafsu. Pokok diperintah malaikat kamu bertasbih ila yaumil qiyamah, malaikat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nggak akan berhenti kecuali sampai nanti datanya di kiamat. Itu malaikat. Kalau kita manusia sholat, ya kadang ya sholat, ya kan, kadang ya males-males juga sholat. Nah itu manusia, karena punya nafsu, punya syahwat, punya hawa.
Jadi kalau manusia ya kadang baik, kadang buruk, kadang benar, kadang salah. Beda juga dengan setan. Kalau setan selalu salah, kayaknya bener itu. Lah kita manusia berada posisi tengah-tengah. Kadang bisa berperilaku seperti malaikat, artinya dalam hal ketaatan kepada Allah. Tapi nyuwun sewu juga tidak jarang, kadang manusia itu juga bisa berperilaku seperti layaknya setan. Jadi kadang enek uang jibek ngerasani anaknya ya kan, oh dasar demit ya kan. Ya walaupun itu juga nggak boleh, tapi ya mungkin tuh menisbatkan perilakunya itu ya kan, orang kayak setan itu maksudnya itu perilaku pas nggak jelasnya itu. Ya nggak boleh juga kita menisbatkan orang seperti setan ya. Jadi sholat itu kata Rasulullah kalau itu dilakukan dengan berjamaah, ayyurfa'anhu baikal aisy, Allah akan hilangkan kesulitan hidupnya, persis seperti kata Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa itu bagaimana? Imtithalu awamirillah, bukan yang dikatakan bertakwa itu pakai baju takwa. Yang dikatakan bertakwa itu imtithalu awamirillah, menjunjung tinggi perintah-perintahnya Allah, tidak ngeremehne dengan perintahnya Gusti Allah. Kalau sudah dengar azan hayya 'alas shalah, ya wes ojo malah azan budal turu ya kan, hayya 'alal falah malah nyuci motor ya kan. Ya ada yang lebih aham, lebih penting ya. Wajatinabun nawai, dan menjauhi larangan-larangannya Gusti Allah. Kalau perintah dalam pandangan syariat Islam itu mastatoktum Pak Bu, semampunya ya. Sampai lihat syariat apa saja kalau perintah itu pasti mastatoktum, semampunya. Sholat kalau nggak bisa berdiri boleh sholat dengan duduk ya kan. Nggak bisa dengan duduk, sholat dengan terlentang. Nggak bisa dengan terlentang, boleh sholat dengan isyarah kedipan mata, Allahu Akbar, matanya sing kedep, sami Allah liman hamidah, matanya kedep, Assalamualaikum warahmatullah, matanya yang kedep karena kondisi sakit ya kan. Kalau sudah dengan kedipan mata wis gak sanggup ya wis gak wajib sholat, tapi wajib disolati kan itu kan. Semua perintah itu pasti semampunya. Apalagi coba haji misalnya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang istita'ah, istita'ah apa? Pertama fisiknya, kedua sangunya atau bekalnya. Fisiknya sehat tapi sangunya nggak ada, nggak wajib. Sangunya banyak tapi fisiknya kata dokter tidak direkomendasikan untuk haji, tidak wajib. Itu perintah. Puasa kalau sakit boleh nggak puasa, di perjalanan berat boleh nggak puasa, semampunya. Tapi kalau larangan itu sifatnya mutlak, nggak boleh sampai milih-milih. Aku larangan-larangan agama itu baru bisa misalnya ninggalkan zina, terus tapi aku mabuk-mabuk belum bisa ninggalkan aku ini, tak pilih-pilih dulu mana yang nggak boleh. Kalau larangan itu mutlak, nggak ada semampunya, pokok larangan ya haram. Soal kemudian orang itu masih mengerjakan larangannya Allah, itu persoalan lain. Makanya begini Bapak Ibu,
Kita ini mohon maaf, namanya manusia kan, nggak mungkin akan selalu soleh, nggak mungkin akan selalu solihah. Sekiranya kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, pertama, jangan pernah itu perbuatan maksiat dengan terang-terangan dilakukan, apalagi dengan sengaja menentang syariatnya Allah. Misalnya apa? Ramadan nggak puasa. Misalnya Ramadan nggak puasa. Kalau soal dia nggak puasanya, itu kan urusan dia dengan Allah. Tapi mbok yao, kalau nggak puasa itu terus jangan terang-terangan. Ramadan nggak puasa rokokan, terus jalan kelepus ya kan? Nggak puasa toh mas? Enggak. Sampai nggak takut nanti kalau di akhir, walah di neraka lo nggak sendirian, banyak juga kok temannya, biar aja masuk neraka. Itu kan terang-terangan lo namanya. Itu menentang gitu loh. Orang itu kalau meninggalkan sholat 5 waktu sholat wajib, kalau dia meninggalkannya itu karena males, sholatu khairum minan naum. Aduh ya Allah, malas ya Allah. Tapi dalam hatinya masih mengimani dan meyakini wajibnya sholat, orang itu dihukumi muslimun asin, orang Islam yang berbuat maksiat, masih dikatakan orang Islam. Tapi kalau dia meninggalkan suatu karena menentang, mengingkari wajibnya sholat, itu sudah jatuh pada hukum kafir. Enggak sholat mas? Dia kenapa? Halah sholat seprono seprene centak centuk ya kan, sholat dari dulu ya kere aja, nggak ada ningkatnya juga ya kan, nggak suge-suge juga, ngapain sholat? Itu orang nggak pernah sholat, jangan sholat raupe nggak pernah, tokonya malah laris, kos-kosannya penuh, padahal dia nggak sholat misalnya ya kan. Kok sampean nggak sholat itu karena mengingkarinya, itu beda. Kalau sudah mengingkari wajibnya sholat, mohon maaf Pak Bu, itu hukumnya sudah jatuh pada hukum kekafiran. Orang kalau nggak sholat, maaf, bukan saya membenarkan, sepanjang dia nggak sholat sekrono males. Kenapa nggak sholat? Aduh ya Allah, aku tuh jadi kepingin sholat, aku tuh malu kalau ada orang berangkat ke masjid, tapi mbuh kok masih abot kakiku itu untuk gerak ke masjid, padahal aku malu, aku ini sudah tua, mengimani wajibnya sholat, tapi masih juga belum sholat, itu masih dihukumi muslimun asin, orang Islam yang berbuat maksiat. Tapi kalau terang-terangan menentang syariatnya sholat, menentang syariat-syariat Allah dan Rasulnya, dia sudah jatuh pada hukum kekafiran. Nah, oleh karenanya monggo kula panjenengan kita selalu berupaya berusaha untuk menuju kepada kebaikan ya, perbaiki sholat kita, ibadah kita, akhlak kita, dengan satu harapan ya semoga kita semuanya akan semakin hari semakin waktu akan semakin baik sampai nanti ujungnya akhir perjalanan hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyati sholihal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya rabbana wa'fu 'anna wa kulladzi kana minna ya dzal jalali wal ikram. Amisna ala dinil Islam, amisna ala dinil Islam, amisna ala dinil Islam ya qawiyya matin ibki syarra zalimin. Aslahallahu umural muslimin, asrafallahu syarral mudin. Ya Ali ya kabir ya alim ya qadir ya sami'u ya basir.
Ya Latifu ya Khabir ya Farijal Ham ya Kashifal Gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.